Jawa Timur kita ada. Oh, Jawa Timur. Oke, baik, kita berarti lanjut aja ya. Kalau gitu Jawa Timur deh, boleh di Jawa Timur dulu ya, Pak, gitu. Boleh Jawa Timur. Oke, bergeser ke Jawa Timur ya. Jadi data masuk ke data center kita di 55,6%. Perolehan sementara dari data kita untuk pasangan nomor urut 1 Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim di 9,37%. Lalu untuk pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak pasangan nomor urut 2 60,36%. Lalu untuk pasangan nomor urut 3 Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta atau Gusan di 30,25%. Kalau kita baca dari distribusi sebaran suara sementara untuk jadi pasangan Khofifah Emil ini karena angkanya di atas 60% berdasarkan basis kultural yang ada di Jawa Timur seperti Arek, kemudian Mataraman, Tapal Kuda, Pantura, Madura itu secara umum memang unggul gitu di berbagai wilayah-wilayah tersebut. Gitu. Jadi memang sangat unggul ya. Kalau misalnya dari Mas Ipang ada Jawa Timur atau Enggak, berarti Banten, boleh di-spill. Jadi nanti biar sekalian Banten. Ya, Banten sejauh ini data kita yang masuk itu sudah 40%. 40,33%. Kemudian TPS-nya kalau dihitung dari 300 TPS itu adalah 121 TPS yang masuk. Yang sejauh ini yang unggul adalah Andrasoni Dimyati 57,18%. Kemudian yang nomor 2 adalah Airin Ade yaitu 42,82%. Nah, kalau kita cermati dari Banten ini adalah soal sebaran ya. Sebarannya itu di data Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak itu Andrasoni 62,21%, kemudian Airin 37,79%. Kemudian kita geser ke Kabupaten Pandeglang. Pandeglang itu Andrasoni 68,66%, kemudian Airin 31,34%. Kita geser ke Kabupaten Serang, itu Andrasoni di angka unggul 55,93%, kemudian Airin 44,07%. Kemudian kita geser ke Kabupaten Tenggerang, itu Andrasoni lagi-lagi unggul 59,61%, kemudian Airin 40,39%. Kemudian kita geser ke Kota Cilegon. Kota Cilegon itu unggul Airin 53. Jadi Airin ada unggul satu ini yang saya temukan ya barusan Kota Cilegon 53,55%, Andrasoni 46,45%. Kemudian kita geser ke Kota Serang. Kota Serang unggul tetap masih Andrasoni 60,2%, kemudian Airin 39,98%. Kemudian kita geser ke Kota Tenggerang. Lagi-lagi Andrasoni masih unggul di angka 58,95% dan Airin di angka persentasi 41,05%. Kemudian terakhir adalah Kota Tangerang Selatan, ada 8 kabupaten kota di Banten. Yang terakhir adalah Kota Tangerang Selatan, lagi-lagi ini ada 2 Airin unggul. Jadi ini Airin unggul di Kota Tangerang Selatan karena beliau pernah jadi wali kota ya, jadi wali kota. Jadi 65,52%. Kemudian Andrasoni hanya di angka 34,8%. Jadi dari 8 kabupaten kota di Banten, Airin unggul di Kota Cilegon dan unggul di Kota Tangerang Selatan. Apa faktornya wajah lama ini kalah pamor begitu dengan yang baru? Ya ini yang menarik ya Banten ini karena kalau saya nggak pernah survei tapi kalau orang yang survei katakan ini data yang kata Mas Haji agak jauh berbeda dengan data survei sebelumnya. Nah faktor variabel apa yang menjadi kejutan di Banten? Iya, karena belakangan berbeda. Survei kan memang Airin masih unggul begitu ya. Jadi memang data itu kan sangat pengaruh kapan data itu diambil. Setelah itu data kan kita nggak bisa lagi memastikan ada namanya ngebom ya, ada istilahnya serangan selanjutnya kan. Serangan. Ada yang kemudian nyiram istilahnya itu. Itu kan kita juga nggak tahu karena memang kalau lihat dari data kan tingkat pendidikan, ekonomi di Banten sangat rawan kan. Nah mungkin juga di sini ini wajah yang Gerindra ya, bagaimana Gerindra di situ ada Pak Dasko ya, mungkin kekuatan itu juga terkonsolidasi dengan baik dan ini kan dianggap representasi dari tangan kanannya pemerintah juga gitu.
Jadi kekuatannya ada juga di situ. Jadi sumber dayanya baik infrastruktur maupun suprastruktur politiknya mungkin cukup kuat di Banten ini gitu. Apalagi ini mungkin menjadi wilayah pertaruhan yang sangat penting bagi Pak Dasko kan Banten ini. Karena beliau, saya cermati beliau betul-betul langsung seperti Pak Jokowi di Jawa Tengah, langsung kampanye, Raffi Ahmad ke sana, semua tim dibawa ke sana, betul-betul serius, gitu ya, serius untuk menang gitu. Nah mungkin itu yang menyebabkan belum nanti pengaruh tim sukses turun ya. Pengaruh dari soal tingkat partisipasi, kemudian jangankan hasil survei ya, kita survei sekarang, tapi besoknya kita tim sukses sudah turun, canvassing, door to door itu kan bisa berpengaruh, karena sebelumnya kita survei dengan tidak ada canvassing, habis itu kita survei dengan ada canvassing. Nah belum yang namanya finishing touch itu di ujung. Itu makanya memang hasil survei sering kayak di garis bawahi ya. Kayak di garis bawahi itu yang kemudian kadang-kadang lembaga survei sering tertuduh. Oh nggak sesuai ya. Padahal kan ya kita nggak bisa potret lagi Minggu Tenang peristiwa apa yang terjadi. Pengarahan massa, pengarahan kelompok-kelompok berpengaruh, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Isu yang dibangun itu juga akan berpengaruh. Banget ya. Makanya data yang diambil terakhir itulah data yang mencermin akhir. Setelah itu ya kita nggak bisa lagi. Karena akan terjadi dinamika fluktuasi yang sangat luar biasa. Kalau dari Mas Aji untuk wilayah Banten nih, kita seru banget soal bahas Banten nih kan. Banten ini data kita sudah 77% data masuk ya. Jadi sebetulnya sudah sangat stabil, hampir juga semua kabupaten kota ya. Dan kesimpulannya sama ya, bahwa pasangan Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusuma untuk sementara unggul ya, dengan angka 55,37%. Kemudian Airin Rahmidiani dengan Sumardi di angka 44,63%. Jadi selisihnya kurang lebih sekitar 11% ya antara Andra Soni dan Airin ya. Dan hasil ini memang termasuk hasil yang mengejutkan ya. Karena hampir semua survei terakhir, termasuk survei kami Airin di unggul ya. akhir Oktober ya, kurang lebih sebulan yang lalu ke November, itu posisinya Airin masih unggul jauh ya. Jauh ya? Masih unggul jauh ya, dengan selisih mungkin di atas 25% ya dibanding Andra Soni ya. Jadi hasil ini memang mengejutkan, dan memang kalau kita baca mengapa hal ini terjadi, saya pikir ada beberapa hal yang kalau kita mengamati dari secara dalam dari hasil survei terakhir. Pertama adalah kita melihat memang penetrasi ya kandidat ke pemilih itu kurang lebih hanya 30%. Ya, artinya pemilih yang diterpa ya dengan expose kegiatan kampanyenya kandidat, baik hanya 30%. Kedua-dua kandidat ya, baik lewat ruang publik, baik lewat iklan media, kemudian kegiatan kampanye yang turun ke bawah, itu hanya 30%. Artinya bahwa hampir 70% pemilih itu tidak pernah bersentuhan dengan kandidat dalam bentuk apapun ya, baik lewat media sosial, kemudian lewat 70% itulah angka yang rentan akhirnya begitu ya. Saya pikir pemilih yang rentan terhadap ketika ada pergerakan di akhir ya, pergerakan di akhir yang tidak lagi terbaca oleh survei ya dalam 1 bulan terakhir ya. Pergerakan itu misalnya karena ditopang juga dengan pemilih di kelas bawah yang cukup banyak di Banten, maka dinamika di akhir ini bisa saja berubah karena memang pemilihnya banyak yang tidak tersentuh dengan kegiatan kampanye kandidat. Dan yang kedua adalah kedua adalah kalau kita lihat basis pemilih antara Airin dengan Andra Soni. Survei sebelum pemilu itu menunjukkan bahwa kantong-kantong seperti Tangerang Raya ini adalah kantong pemilihnya Airin ya. Kemudian Serang ya, Serang karena ini adalah basis juga basis pemilihnya Airin, karena di sana ada keluarganya Bu Airin yang pernah menjadi bupati di daerah sini ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi peta basis memang ada pergeseran cukup signifikan ya. Nanti kita lihat secara detail bagaimana kemudian, karena kemungkinan yang kedua yang bisa kita baca adalah terkait soal partisipasi. Apakah kemudian partisipasi dari pemilih dua kandidat ini terjadi secara tidak proporsional? Artinya kemungkinan banyak juga pemilihnya Airin yang tidak datang ke TPS ya, karena umumnya mereka dari pemilih kelas menengah atas ya, secara pendidikan maupun secara ekonomi ya. Sehingga ketika ada mobilisasi di pemilih kelas bawah yang begitu masif datang ke TPS, inilah yang kemudian bisa mengubah dukungan ya. Jadi kalau kita lihat peta Banten hari ini dengan suara per kabupaten kota, Airin hanya menang di 1 kabupaten ya, di kota Tangerang Selatan. Sisanya semuanya diungguli oleh pasangan Andra Soni ya. Jadi
Tapi agak ini ya, agak menarik ya, karena Mas Aji kalau melihat Banten sendiri ini kan Golkar, PDIP di Pileg ini kan unggul di Banten kan? Betul. Dan dua-duanya mengusung Airin ya. Iya. Nah, apa mesin partainya kurang berjalan di sana atau memang tadi faktor-faktor yang Mas Aji sebutkan yang cukup berpengaruh? Memang sejak awal Banten itu Bu Airin terlalu kokoh ya. Kita lihat berbagai survei menunjukkan bahkan sebelum pendaftaran calon ya, itu posisi Bu Airin memang rata-rata sudah di atas 60% ya. Posisi surveinya dibanding semua calon ya. Dengan munculnya Andra Soni sebagai calon pun dengan elektabilitas yang cukup rendah, saya pikir ini juga mungkin menjadi faktor ya. Ada sisi secara psikologis ya, mungkin mengunderestimate lawannya. Ya, karena melihat selisih elektabilitas yang begitu jauh. Ya kalau kita lihat dari sisi mesin politik harusnya memang ini harus bisa maksimal ya dukungan yang didapatkan oleh pasangan Bu Airin ya. Tapi sekali lagi bahwa hasil survei ya itu kan pilihan itu belum tentu menjadi suara di TPS karena dibutuhkan gitu ya? Memang mobilisasi pemilih kandidat untuk datang ke TPS. Kalau mesin yang solid ya, kemudian mereka bisa memobilisasi pemilih datang ke TPS di hari H pemilihan, saya pikir mungkin petanya tidak akan banyak berubah. Nah, saya menduga bahwa banyak terjadi mobilisasi di akhir ya dalam 1 bulan terakhir, terutama oleh pasangan Andra Soni ya, yang lebih solid ya, yang lebih solid, lebih masif sehingga mampu mengubah dukungan di Provinsi Banten. Di last minute gitu ya. Iya, betul. Dan ini adalah kerja yang masif dan luar biasa sebetulnya ya. Karena dalam hitungan minggu sebetulnya mungkin hanya 3 minggu atau bahkan 4 minggu dukungan bisa berubah secara signifikan. Drastis lumayan juga ya. Kalau dari Prof Burhan sendiri untuk Banten, Prof? Saya tidak punya quick count dan exit poll-nya, jadi saya tidak tahu. Jawa Timur, Prof? Jawa Timur ya, mungkin kalau kita melihat Jawa Timur. Jawa Timur saya nggak punya quick count-nya juga, tetapi menurut saya salah satu wilayah yang kurang kompetitif Jawa Timur. Udah ketahuan gitu ya. Jadi survei terakhir saya, Ibu Khofifah unggul terlalu jauh dibanding dua lawannya. Ibu Risma cukup lumayan, tetapi Mbak Lulu terlalu jauh. Ya, sehingga tidak menciptakan satu kompetisi yang kuat ya. Meskipun kita tentu harus mensyukuri ya, 3 calon gubernur, 3-3-nya perempuan. Cuma memang secara elektoral Mbak Lulu tingkat kedikenalannya terlalu rendah. Nah itu yang menyebabkan. Dan Bu Khofifah sudah 4 kali bertarung juga di Jawa Timur gitu ya. Ini ibarat udah kawakan nih. Sudah kawakan nih. Kawakan ya. Oke, kalau kita ke Sumatera Utara mungkin ya. Ya, ini Sumatera juga Utara saya cukup punya ketat begitu persaingan. Tidak ketat. Tidak ketat. Jadi Sumatera Utara seperti yang tadi saya sampaikan, Bobi unggul cukup jauh ya. Agak mutlak 65%. Sudah masuk berapa suara, Prof? Sebentar, ini saya harus ini dia. Data hampir 48%. Data masuk itu Bobi Surya 63,5%. Tinggi ya? Kemudian tinggi Edi Hasan 36%. Jadi selisihnya signifikan secara statistik. Peta sebarannya sendiri? Dan sebenarnya tidak terlalu mengagetkan ya. Jadi tadi dari sekian banyak data yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan terkait dengan peta atau perolehan sementara hasil quick count, itu yang mengagetkan saya cuma Banten. Banten ya. Yang lain itu saya mengagetkan semua pihak juga mungkin ya. Semua lembaga survei ya. Saya sendiri tidak punya survei terbaru. Survei terakhir saya akhir September. Tapi saat itu Airin masih sangat dominan. Akhir gitu September. Kemudian orang mungkin menganggap Banten seperti wilayah Jawa Barat atau Jawa Timur di mana tidak terlalu kompetitif ya. Makanya banyak orang yang merasa bahwa Banten akan dengan mudah dimenangkan oleh Airin. Ternyata data dari Foxpol maupun lingkaran tadi jelas menyebutkan Andra Soni menciptakan kejutan. Nah, saya kira pertanyaan yang menarik adalah apa yang menyebabkan Andra Soni unggul. Nah, itu saya kira bisa menjadi 3 proposal disertasi. Menarik tuh. Apa nih yang menyebabkan, kan bagaimanapun menarik ya. Yang menarik itu bukan sesuatu yang sesuai dengan prediksi. Ya, kalau misalnya berbeda dengan prediksi, itu yang menarik, yang untuk kita kejar. Apa yang menjelaskan? Tadi Mas Haji bilang bahwa last minute-nya justru ya. Ya, dan survei betapapun dekat dengan hari H itu punya kelemahan karena survei pra pemilu itu parameternya bersifat random. Nah, ini berbeda dengan quick count. Quick count itu parameternya fix ya. Jadi parameter fix karena yang dihitung bukan opini lagi, bukan preferensi elektoral lagi, tetapi rekapitulasi penghitungan suara yang sudah
ditandatangani oleh ketua KPPS plus para saksi. Jadi yang data keras ya kalau quick count. Kalau survei betapapun dekat dengan hari H itu bisa berubah dengan drastis serangan lagi ya. fajar, bisa berubah dengan finishing touch gitu kan, bahasanya Pak Mas Pangi tadi ya, bisa berubah dengan disinformasi, bisa berubah dengan mobilisasi ya. Jadi banyak faktor. Meskipun lagi-lagi seharusnya semakin dekat dengan hari H, survei itu semakin sedikit mutlak perubahannya. Ya. Nah, saya sendiri akhirnya kan bisa berkelit di balik kenyataan survei saya akhir September. Jadi saya nggak tahu. Jauh rentangnya sampai pencoblosan begitu ya. Ini cara ngeles poster begitu ya. Surveinya saya berbulan-bulan yang lalu gitu. Kita masih akan mengulas ya sejumlah daerah lainnya juga bagaimana dengan hasil quick count. Usai jeda kami segera kembali.